Matur suci atas waktu yang diberikan kepada Romo seorang istri dari Medang Kamulan. Sebelumnya mari kita ngaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Arvinamastu Namo Siddham Om Stirastu Tatastu Ya Namo Siwa. Puji syukur kita ucapkan kehadirat ide Sang Yang Widiwasi, para dewa leluhur yang melenggereng perayangan keken yang begitu kita sangat sucikan. Ide bedari-bedari melenggereng perayangan Pura Medang Kamulan, Sugro Pakulun, ide bedari dalam Medang Kamulan. Sebelumnya yang Romo sangat sucikan ide pedande lanang istri, yang Romo sucikan Romo sepe istri Satya Buana Medang Kamulan, para pinandite lanang istri yang Romo sangat sucikan pula, sesepuh aji sepuh pengurus kepanitiaan yang ada di Pura Kehen, dan umat sedharma yang begitu Romo sangat cintai dan sangat memuliakan. Tidak ada suatu kebetulan di dunia ini, mohon maaf Romo pakai bahasa Indonesia ini. Walaupun Romo asli Bali, tapi sekian lama di Jawa, bukan lupa bahasa Bali, takutnya salah menggunakan bahasa Bali nanti. Ya, Romo gunakan bahasa Sunda. Namun sebelum Romo mulai memberikan suatu penjelasan, ya bukan Darmo bercanda, ya, penjelasan tentang kehadiran Romo bersama ngiring ide bedare dalam Medang Kamulan, biar nanti umat sedharma tidak bertanya-tanya siapakah Medang Kamulan itu. Setuju nggak kira-kira? Biar nanti semuanya paham tentang Sugro Pakulun dan ide bedare dalam Medang Kamulan. Nama Abhiseka Romo Sepuh Satya Buana Medang Kamulan selaku abdi dalam pelayan dan penjaga Kristeri Medang Kamulan. Romo sudah Abhiseka Ring Pura Besaki Ring Pura Batu Makan 3 Nabi tahun 2016. Romo masih aktif di Angkatan Laut di Marinir, pensiun 5 tahun lagi. Di sela tugas Dharma Negara, Romo Astonggare dikasih amanah sama Yang Lelangit untuk ngembang pura yang ada di Tanah Jawi, yaitu di Gresik, namanya Pura Medang Kamulan. Romo asli putra Bali dari Buleleng, dari desa Kubu Tambahan. Romo meninggalkan desa Kubu Tambahan tahun 92 untuk mencari akabri, lulus Astonggare, sehingga berdinas lama di Surabaya, sehingga sampai sekarang mengabdikan diri di Pura Medang Kamulan. Sedangkan Romo sepe istri asli dari Jawa Tengah, dari lereng Gunung Lawu, Candi Ceto. Pernah dengar lereng Gunung Lawu? Pernah? Pernah dengar Saur Sepuh? Nah, ini juga titisan Mantili. Iya, bercanda ya. Antara Jawa Bali dipersatukan, Romo tinggal di Jawa Timur, di tengah-tengah. Tidak pulang ke Bali, tidak pulang ke Jawa Tengah, tinggal di Jawa Timur. Mungkin begitu yang bisa Romo sampaikan tentang perkenalan Romo, sehingga Romo sampai di sini ada apa sebenarnya. Perlu penjelasannya Romo sampaikan bahwa Pura Medang Kamulan terletak di dusun terpencil namanya Dusun Buku, Desa Mondoluku, Kecamatan Uringin Anom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Puri ini ada sejak tahun 1960-an sampai 1980-an. Umatnya cukup besar di zaman dulu. Satu desa umatnya 75 kakak. Tapi seiring dengan waktu, perkembangan zaman, pada awal Oktober 2010, Pura ini mengalami suatu keprihatinan yang sangat luar biasa. Karena pada waktu itu hampir Pura ini dibongkar, dimusnahkan sama ahli waris daripada Pura tersebut, namanya Haji Sukir.
Sehingga Romo pertama menampakkan kaki di tempat situ karena mendapatkan suatu panggilan, ingin pura ini jangan sampai hilang, umat yang tersisa tinggal 7 kakak jangan sampai habis. Nah dari situlah mulai cikal bakal lahirnya Pura Medang Gamulan. Sebenarnya kalau kita orang Bali itu tahunya cuma Mojopahit, betul nggak? Keturunan dari Mojopahit. Tidak salah anggapan seperti itu karena Mojopahit adalah terakhir yang ada di tanah Jawa. Nun jauh sebelumnya banyak sekali kerajaan-kerajaan sampai ke daerah Medang, tataran Sunda Wiwitan. Sehingga lahirnya Pura Medang Gamulan ini, singkat cerita, Romo mendapatkan pertama sekali wahyunya beliau pada awal Oktober 2010 pada tanggal 26 Oktober. Disitulah kehendak yang langit berubah total. Keinginan leluhur Nusantara itu biar ada tempat yang kita yakini di zaman pura, tempat-tempat yang kita sucikan. Di tanah Jawa seperti kita ketahui banyak peninggalan situs candi yang ada, semua dijadikan cagar budaya. Kalau sudah sifatnya cagar budaya, semua dijadikan tempat pariwisata, sehingga kesuciannya tidak bisa kita jaga. Yang kedua, konsep pura yang dibangun di Jawa semua konsepnya jagat nade. Kalau bicara pelingi jagat nade semua iste dewatu. Nah kita di Bali berbanding berbalik dengan ada yang di Jawa. Kita di Bali semua punya namanya Merajan, punya namanya Kemulan Rong Telu. Seperti kita pahami Rong Telu ini adalah rumah masa depan kita lahir dari situ. Nah konsepnya Rong Telu dia terlepas seorang Bagawante dari tanah Jawa Timur namanya Empu Kuturan. Empu Kuturan membuat konsepnya kayangan 3 yang ada di desa pekeraman kita masing-masing, sehingga lahir namanya Rong Telu. Nah di Jawa sama sekali konsep Rong Telu hilang. Padahal asal muasalnya Rong Telu dari tanah Jawa. Nah disitulah leluhur itu punya keinginan dengan sabdanya beliau lahirnya namanya Medang Gamulan. Pada waktu sabda pertama turun namanya Medang Gamulan itu bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah Mbah Marijan itu 26 Oktober 2010. Dan pada waktu Medang Gamulan ngendek lingge Purnama Kaulu itu tanggal 14 Februari 2014 terjadilah Gunung Kelut meletus dengan hebatnya. Disitulah bukti terjadi penyomian, pembersihan, pengersikan yang sangat luar biasa pada waktu sampai abunya ke Bali, sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah kenapa sampai Medang Gamulan lahir di Gresik, kenapa nggak di Jombang, kenapa nggak di Mojokerto, kenapa nggak di Jawa Tengah, kenapa nggak di Jawa Barat, kenapa nggak di Bali lahirnya Medang Gamulan? Situs dari Medang Gamulan di tempatnya Romo itu ada namanya Gunung Kendeng. Di situ ditemukan namanya manusia purba Pithecanthropus erectus. Monumennya masih ada sekarang. Tadi zaman dahulu kala di tempat itu sudah ada peradaban kehidupan yang begitu sangat luar biasa. Nah, lahirnya Medang Gamulan ini merupakan sumber benih-benih yang melahirkan benih-benih yang ada di seluruh Nusantara. Medang berarti benih, Gamulan berarti wit asal usul kita. Sehingga sudah sepantasnya kita anak seketurunannya harus eling pada leluhur yang ada di Nusantara. Sehingga di Pura Medang Gamulan bukan Hindu aja yang berdoa di situ, tapi semua agama berdoa di situ kalau dia meyakini tentang keleluhurannya. Contoh realita yang Romo laksanakan pada waktu di Medang Gamulan, kita melasti di Medang Gamulan itu hampir 1.000 orang nama, tapi yang berjilbab hampir separuhnya ikut melastinya Pura Medang Gamulan. Nah, tatkala kita bicara luhur, tidak bicara agama lagi, karena roh yang menitis di mereka rohnya Nusantara yang harus kita sucikan juga.
Walaupun sekarang kehidupan nyata kita berbeda agama, tapi jangan lupa roh mereka roh Nusantara yang harus kita sucikan. Itu saudara kita juga. Ya, pada waktu Romo melaksanakan pertama upacara entas-entas 30 Syawal, itu ada Muslim 15, Hindu 15 yang Romo entas. Astungkare, kalau Romo cuma menghabiskan dana 2 juta upacara 30 Syawal. Karena pemikiran Romo itu jangan lagi kita berkiblat masalah harus seperti ini, harus seperti itu. Leluhur kita tidak pernah ada menyakiti kita. Buatlah leluhur tersenyum. Leluhur tidak mau menerima bakti kita karena umatnya merasa beban, merasa punya utang, merasa menangis, tidak mau leluhur menerima bakti kita itu, tidak mau. Bukan tidak mau, tidak enak, sungkan. Nah, kalau kita mampu astungkare, yang tidak mampu jangan dipaksakan. Mari kita umat Hindu yang ada di Bali khususnya mindset kita sedikit kita rubahlah. Jangan mulai itu manten terus. Ya, mulai itu gak dos, tapi ada dasarnya. Sama kemulan kita, sire kemulan, sire rong telu. Padahal kita paham betul, kita lahir dari rong telu, kembali pun ke rong. Yakin gak kita kembali ke rong telu? Nah, kalau yakin kita kembali ke rong telu, baik-baiklah sama rong telu. Ingatlah merajanya, jangan lupakan merajanya. Itu rumah masa depan kita. Termasuk ibu-ibu jangan pernah melupakan Sangga Bajang. Ya, kenapa tidak boleh melupakan Sangga Bajang? Karena setelah meninggal ibu-ibu sesungguhnya kembali ke Sangga Bajang. Ini banyak yang belum memahami karena konsepnya seorang bagawan ke Empu Kuturan itu datang ke tanah Bali sifatnya menyatukan bukan memisahkan. Karena sifat-sifat Tuhan ada di rong telu Brahma, Wisnu, Iswara. Di mana aku lahir, di situ akan kembali. Nah, kalau kita percaya dengan dasar keyakinan agama Hindu Pancasila, kita meyakini hukum karma reinkarnasi, sudah sepantasnya implementasi semua itu ada di rong telu. Di mana aku lahir, di situ aku kembali. Sira yang kita nasib, pekak yang gadong di Sangga Bajang. Kalau kita menikah, sudarma sekala yang dipamitkan, bukan di sekalinya. Karena sudah mengabdi kepada keluarga suami. Nah, kalau dilinggikan makin di Sangga suami, tidak salah juga, masih dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Karena etika wong hidup. Karena ibunya sudah berjuang di pada suami wajib melinggikan di Sangga suaminya. Karena sebagai bentuk bayar pengabdian seorang istri. Itu etika wong hidup. Tapi secara logis kembali ke Sangga Bajang. Makanya jangan melupakan Sangga Bajang. Yang biasanya 6 bulan sekali matuan ke Sangga Bajang, ya sekarang kalau nikah satu desa seminggu sekali lah ke Sangga Bajang. Walaupun tidak punya Banten, nyampat di Sangga Bajang. Wadah leluhur tersenyum. Begitu mudahnya leluhur kita ini luar biasa. Kita yang menjauh. Nah, lahirnya Medang Kamalnya menjawab semua rong telu yang ada di Bali. Benih-benih yang tertaburkan di Bali semuanya muaranya lahirnya dari Medang Kamulan. Medang Kamulan ini sudah ada sejak peradaban pertama yang ada di Nusantara. Dari peradaban Medang pertama yang ada di Batagaluh, Sunda Wiwitan. Baru beralih ke Mataram kuno yang ada di lahirnya Prambanan Borobudur itu. Terjadi gejolak begitu luar biasa di tanah Jawa Tengah di Medang. Pada waktu Gunung Merapi meletuskan hebatnya, Israhlah ke Jawa Timur di bawah Empu Sendok. Nah, dari Empu Sendoknya mengecikan pagi lahirnya Singosari, Kediri, terakhir baru Mojopahit. Sehingga Pura Medang Kelonggok pura yang sangat luar biasa karena satu peradaban, satu konsepnya kemulan. Sehingga kita tidak bisa berbeda-beda lagi untuk memahami tentang namanya kemulan. Ya, dengan kita lahir ke mercepa demikian tidak bawa nama. Kalau mati namanya jangan dibawa. Yang dibawa itu amalan kita, kebaikan kita, perbuatan kita dibawa. Itu
itu yang dihitung sama Sang Suratmu, bukan upekarinya. Upekari itu etika wong hidup. Silakan kita berbudaya, sembah bakti kita, tunjukkan terbaik pada Sang Niskala. Bukan berarti kita mengilang upekari wajib. Karena diatur dalam 3 kerangka dasar agama Hindu kita. Ya tahu, ya susila, ya upakara. Namun semua itu harus didasari dengan etika, ya, beretika. Ini sementara sasami, adapun pratima beliau yang mentangkil di pura Kekan Manggit, itulah pratima Prabawa beliau sebagai bentuk Trimurti. Sehingga pratima beliau adalah bermuka 3. Sehingga Songgara Romo Kekan ini bersama ngiringi di Bedara tidak ada satu rencana. Tidak ada satu, dan Romo malah terkejut sekali. Penyambutannya begitu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Pangli dulu. Bener-bener ini sudah yang lelangit yang menuntun kita. Kalau bukan leluhur menuntun kita karena rasa bakti kita, kesucian hati kita, ketulusan kita, mungkin kita tidak bisa bertemu sekarang. Betul nggak? Nah, karena kesucian inilah kita bisa bertemu bertamuka dengan Romo Sepuh lanang istri. Kami Romo Sepuh lanang istri sebelum nodi upakara yang pura Agung Kedul Bumi, mungkin selama 10 hari Romo Sepuh istri tidak tidur sejam, tidak siap itu selama 10 hari. Sampai sekarang kehujanan kemana dan sederhanaan bakti leluhur Astonggara masih diberi kesehatan sama yang lelangit. Dan sebenarnya Romo ke Pura Kekan ini sudah 4 kali. Romo selalu ke Kekan, kalau ke Bali itu pasti Kekan Romo datang ke sini. Yang keempat, sebelum itu pada dalam Medang Gamelan ke Tanah Bali, Romo sudah dielingkan sama leluhur yang ada di Kekan. Ini Romo langsung ke sini sama para bakti Medang Gamelan, matur piuning, matur pegiling tentang hadirnya ide berada dalam Medang Gamelan. Sekarang jawabannya terbukti, ternyata luar biasa beliaunya. Mudah-mudahan hubungan ini tetap terjalin baik skala maupun niskala. Kira-kira Mas Bangli setuju nggak kita berhubungan terus sama niskalanya? Kurang keras kayaknya. Setuju nggak kira-kira? Astung? Astengkare. Mungkin itu Romo disampaikan bahwa di Pura Medang Gamelan ada 7 mandala. Luas puranya 2 hektar. Umatnya cuma 7 kakak. Percaya nggak? Luas puranya 2 hektar. Umatnya cuma 7 kakak. Sudah sepuh lagi. Siapa yang nyapu? Leluhur. Angin didatangkan bersih langsung kotorannya. Luar biasa nggih. Intinya itu kalau leluhur mengendaki apapun akan terjadi. Nah, kalau sudah dipertemukan, dipersatukan seperti jaga hubungan yang baik. Jangan percaya yang lain-lain berngomong A, B, C, D, Z. Ya, yang penting ini anugerah beliau yang kita rasakan bersama. Yang terbaik. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pura Medang Gamelan di sini, di dalam Medang Gamelan membawa vibrasi yang baik, positif, dan memberikan umat seluruh Bangli diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan rezekinya semuanya. Ya, ini bisa Romo sampaikan tentang Pura Medang Gamelan. Nanti siapa tahu umat sedharma nanti bila mana ada waktu punya rezeki bisa tangkil ke Pura Medang Gamelan karena puji wali beliau Purnama Kaulu. Nah, tanpa disadari besok Purnama Kaulu bertepatan dengan hari Pager. Betul nggak? Besok Purnama Kaulu bertepatan dengan hari Pagerusi. Ternyata Pagerusi puji walinya Pura Kekan. Betul Pak Monggo? Siapa yang mengatur jadwal ini kalau bukan yang lelangit? Dan mudah-mudahan
hubungan ini kan bisa berjalan dengan baik seterusnya. Lagi kami akan mau pamit nanti tanggal 26 subuh mau balik ke tanah Jawa Timur. 26 subuh besok Romo istri akan masolah ring tempat ini seperti Romo istri masolah ring Pura Agung Genteng Bumi, yaitu tarian Nusantara Medang Gamelan Sejati. Mudah-mudahan Romo juga bisa masolahnya, sama-sama masolah nantinya sini. Mohon maaf ya, karena kondisinya sudah seperti ini, tapi masih masih kuat lah ya, batuknya terus. Ya. Itu aja bisa sampaikan sekali lagi. Romo minta maaf yang sedalam-dalamnya bila mana Romo, lanang istri maupun para bakda Medang Gamelan hadir di sini sudah merepotkan, bikin salah tindak tanduknya, mudah-mudahan dimaafkan segalanya. Itu setelah ini sedikit Romo Supisti mudah-mudahan bisa tetap nembang pun ya. Nembang lagu sebentar, habis itu memberikan suatu sedikit pencerahan lah. Untuk waktu Romo persilakan ngirim. Matur suksma Romo Sepuh waktu yang diberikan. Ide nak lingsir lanang istri yang sangat Bunda sucikan dan muliakan. Para pinalite lanang istri yang sudah disucikan. Semeton sareng sami putra putri Bunda yang sangat-sangat Bunda cintai, kasihi dan banggakan. Sebelumnya terimalah salam panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Astu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Anugerah luar biasa pada malam hari ini atas restu Brahman, para dewa dan leluhur, sesuai dengan perjanjian waktu yang sudah ditentukan oleh beliau. Hari ini menjadi catatan sejarah perjalanan leluhur Nusantara Medang Gamelan, napak pertiwi tedung ring jagat Bali, di mana Romo Sepuh lanang istri dan juga keluarga besar Medang Gamelan ngiringkan beliau